Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali percakapan saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma dengan mata kuliah Ma'rifatun Nur. Pemirsa dan hadirin sekalian, senantiasa ya saya berkata, untuk mendapatkan metode sistematis standar akademis yang layak untuk disajikan, maka mata kuliah Ma'rifatun Nur akan dibagi dalam beberapa pokok bahasan yang akan segera dijelaskan. Silakan. Pokok-pokok bahasan pada mata kuliah Ma'rifatun Nur. Pertama, dari mana nur berasal? Kedua, rahmat Allah yang terbesar adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ketiga, tugas Rasul adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Keempat, jasa atau pahala adalah nur. Kelima, kemuliaan manusia di akhirat adalah nur. Keenam, keutamaan wali Allah adalah nur. Ketujuh, langkah-langkah untuk mendapatkan nur. Kedelapan, kesimpulan. Dan yang kesembilan, permohonan orang beriman kepada Allah. Silakan segera masuk pada bahasan pertama. Pertama, dari mana nur berasal? Surah An-Nur ayat 35 artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Berarti pemilik cahaya adalah Allah. Dari mana nur berasal? Ya tentu saja dari Allah, pemilik segala cahaya. Lanjut. Surah Al-An'am ayat 1 artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap, zulumah, dan terang, nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan memberikan kegelapan, juga memberikan cahaya atau nur. Maka terjawablah sudah, dari mana nur berasal? Dari pemberi cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam pokok bahasan berikut. Kedua, rahmat Allah yang terbesar adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Surah An-Nur ayat 40 artinya, barang siapa yang tiada diberi nur oleh Allah, tiadalah dia mempunyai nur sedikit pun. Barang siapa tidak diberi nur oleh Allah, maka tidak ada upaya mencari nur di tempat lain. Hanya dari Allah nur. Pemilik nur adalah Allah. Manakala Allah tidak memberikan nur, maka ia tidak memiliki nur. Maka menjadi pemahaman yang jelas bahwa Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Apa yang dimaksud zulumati ila nur? Di awal penciptaan, saudara,
Allah menciptakan manusia dalam keadaan bercahaya. Di dalam tempat yang penuh cahaya. Adam alaihissalam ditempatkan di surga. Surga itu nurul jannah. Cahaya surga. Adam pun menerima tiupan ruh, yaitu nur. Maka Adam bersifat nur. Bukankah Adam telanjang? Bila berdaging, tentu kelaminnya akan terlihat. Adam bersifat nur, ditempatkan pada himpunan nur, nurul jannah. Lalu mengapa Allah mengatakan manusia dari kegelapan menuju cahaya? Ulah kakek moyang kita Adam alaihissalam. Ia memakan kuldi. Dan derajatnya turun dari cahaya menuju zulumah. Dan kita menerima akibat itu. Terlahir dalam zulumah. Lalu Allah memberikan percikan-percikan cahaya. Dan kita sendiri berupaya mencari cahaya dengan langkah-langkah yang telah ditentukan Allah. Lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 257 artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Perhatikan. Allah pelindung orang beriman. Yang ia keluarkan orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Zulumati ila nur. Berarti manusia berasal dari kegelapan. Tetapi tidak demikian dengan Adam alaihissalam. Ia dari cahaya. Nur ila zulumah. Dari cahaya menuju gelap. Tetapi alhamdulillah, dalam akhir hayat Adam alaihissalam, dia kembali ila nur, kepada cahaya. Mari kita berjuang saudara. Yang kita terlahir dalam kegelapan, kita berupaya meniti jalan menuju cahaya. Diulang ayat tadi. Surah Al-Baqarah ayat 257 artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dia Allah, mereka orang beriman. Dari kegelapan menuju cahaya. Berarti manusia, bila tidak dikeluarkan Allah karena mereka beriman, senantiasalah manusia berada dalam zulumah kegelapan. Lanjut. Surah Al-Maidah ayat 16 artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan seizinnya. Dengan kitab itu Allah menunjuki orang-orang beriman. Dan Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi jadikan Al-Quran pokok bahasan, pokok renungan, tafakur. Al-Quran adalah jalan yang dapat mendatangkan nur bagi Anda. Perintah-perintahnya ikuti, larangan-larangan jauhi. Mutasyabihat, belajarlah kepada alim, pewaris Nabi. Dalami samudra ilmu taqwa. Tekuni, tawakal, dan masuklah dalam mukhlisin lahuddin. Dan saudara bersinar, bercahaya. Tidak mungkin saudara dapat membuat format dan sistematis dan kepastian saudara mendapatkan nur bila tidak dituntun oleh seorang yang bertakwa, yang telah dididik Allah. Sebagaimana yang disitir dalam Al-Quran. Wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah dan Allah mendidikmu. Orang-orang yang dididik oleh Allah inilah yang tahu dengan pasti bagaimana mencari nur. Belajarlah kepada mereka. Lanjut. Ketiga, tugas Rasul adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya.
Surah At-Tolak ayat 11 artinya, dan mengutus seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum, supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh dari kegelapan kepada cahaya. Dua ayat ini identik. Pelajari Al-Quran, cermati sedalam-dalamnya apa yang terkandung di dalamnya tentang hukum, tentang apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Pelajari sejarah-sejarah para nabi, ambil hikmah di dalamnya, jadikan pedoman hidup. Saudara menuju melangkah menurut tuntunan Al-Quran yang diperkuat oleh sunnah Nabi. Saudara menuju jalan cahaya. Lanjut. Surah Ibrahim ayat 1 artinya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka. Tugas Nabi. Supaya engkau, hai Muhammad, mengeluarkan manusia zulumah ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Tugas Nabi. Masuk pada pokok bahasan berikut. Keempat, jasa atau pahala adalah nur. Surah Al-Hadid ayat 19 artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang sidikin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan nur. Bagi mereka pahala, yaitu nur. Orang-orang sidikin yang beriman dan beramal soleh, yang menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Ia ikuti apa yang dilarang, ia tidak lakukan, dan yang diperintah ia laksanakan. Serta ia mempelajari seluruh yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik itu nilai sejarah, baik itu hukum, baik hal-hal yang belum diketahui. Ia berguru kepada seorang ahli, maka ia mencapai pemahaman Al-Quran dan ia mendapatkan jalan menuju jalan cahaya. Lanjut. Hadis riwayat Baihaqi dari Anas, dikutip dari kitab terjemahan Muhtarul Hadis halaman 672, artinya, berilah nur tempat kamu dengan sembahyang dan dengan membaca Al-Quran. Beri nur rumahmu dengan cara sholat dan membaca Al-Quran. Jadi sholat pahalanya nur. Membaca Al-Quran pahalanya nur. Pahala itu bahasa Indonesia. Bahasa Al-Quran sudah saya tanya pada ahli bahasa, ia mengatakan pahala itu jasa. Maka saya berkeyakinan bahasa Indonesia jasa itu berasal dari kata jasa. Saudara bekerja di rumah saya kasih jasa sekian. Jasa itu imbal kebaikan. Maka jasa berasal dari kata jasa, pahala. Saudara sekalian, bahwa pahala atau jasa itu adalah nur. Diulang lagi dua ayat agar jelas bahwa pahala perbuatan amal itu mendatangkan nur atau mendapatkan nur atau berpahala nur. Silakan. Surah Al-Hadid ayat 19 artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang sidikin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan nur. Bagi mereka pahala, yaitu pahalanya nur. Yang kedua, hadis riwayat Baihaqi dari Anas, dikutip dari kitab terjemahan Muhtarul Hadis halaman 672, artinya, berilah nur tempat kamu dengan sembahyang dan dengan membaca Al-Quran. Beri nur rumahmu, kantormu, tempat engkau bertinggal dengan nur, dengan cara sholat dan membaca Al-Quran. Yang dengan itu akan Allah turunkan
melalui Jibril alaihissalam nur. Saudara-saudara sekalian, jelas pahala atau jasa adalah nur. Masuk pada pokok bahasan berikut. Kelima, kemuliaan manusia di akhirat adalah nur. Surah Al-Hadid ayat 12 artinya, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang nur mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Pada hari ini, hai manusia, ada berita gembira untukmu. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, engkau kekal di dalamnya. Yaitu orang-orang yang memiliki nur di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Jelas, pahala didapat dengan adanya nur. Lanjut. Surah At-Tahrim ayat 8 artinya, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Ketika Allah tidak menghinakan Nabi, kita ganti dengan ketika Allah memuliakan Nabi. Tidak menghinakan berarti memuliakan. Ketika Allah memuliakan Nabi dan pengikut-pengikutnya, yang cahaya mereka memancar di depan mereka dan di kanan mereka. Serta mereka berdoa kepada Allah, Ya Allah, sempurnakan nur ini. Jangan hanya di depan kami dan di kanan kami. Tambahkan di kiri, di atas, dan di bawah. Liputilah kami dengan nur dari sisimu, ya Allah. Itulah kemuliaan kami di akhirat nanti. Lanjut. Keenam, keutamaan wali Allah adalah nur. Surah Al-An'am ayat 122 artinya, dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan, dan kami berikan kepadanya nur yang terang, yang dengan nur itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Keutamaan para wali adalah adanya nurul aulia. Bagaimana mereka bisa jadi wali kalau Allah tidak menghidayahkan dua nur? Yang dengan nur itu mereka bisa berjalan kembali sebagai pengganti jasad yang telah hancur. Maka jelas kemuliaan para wali tergantung nur yang mereka miliki. Lanjut. Ketujuh, langkah-langkah untuk mendapatkan nur. Surah Al-Ankabut ayat 49 artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Sesungguhnya Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata di dalam dada, di dalam kolbu, di dalam ruh orang-orang yang diberi ilmu. Bagaimana Al-Quran itu bisa berada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu? Dan apakah hakikat Al-Quran itu? Kita ikuti pelajaran lebih lanjut. Surah Asy-Syura ayat 52 artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu nur yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Al-Quran itu adalah nur. Kami jadikan Al-Quran itu adalah nur. Manakala Al-Quran nur dan ia bertempat di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, maka Al-Quran merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan nur bagi saudara. Maka saya katakan, Al-Quran adalah nurul ilmi,
Engkau tidak mengerti sebelumnya. Apakah iman itu? Iman itu juga nur. Bagaimana iman berbentuk nur? Manakala Anda taat kepada Al-Quran. Yang dianjurkan Al-Quran saudara lakukan. Pahalanya nur. Yang menerangi ruhul insani yang saudara miliki. Lanjut. Kedelapan, kesimpulan. Surah Al-Hadid ayat 28 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah akan memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu nur yang dengan nur itu kamu dapat berjalan. Ini ayat kesimpulan. Untuk mendapatkan nur, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, takwa itu punya suatu rumusan tersendiri. Saudara harus paham apa itu takwa. Manakala saudara hanya mengenal katanya saja takwa, tidak mengerti hakikat takwa, bagaimana saudara akan bertakwa? Maka yang mula pertama, saudara mencari guru. Belajarlah dengan benar kesejatian takwa kepada orang itu, kepada guru pembimbing itu. Berimanlah kepada Rasul, karena di dalam Al-Quran yang dibawa Rasul, di dalam hadis-hadis beliau, ada kalimat-kalimat yang menjelaskan secara samar apakah takwa itu. Saudara tidak bisa mempelajari hadis langsung dengan sendirinya tanpa bimbingan seorang guru dan saudara mengerti hakikat takwa. Maka ayat ini menjadi suatu kesimpulan. Bertakwalah kepada Allah dan mengimani ajaran Rasul. Dengan itu saudara mendapat dua rahmat. Dua bentuk nur. Yaitu nurul iman, hasil daripada perilaku amal soleh yang saudara lakukan. Mendapat jasa atau pahala. Nurul iman, cahaya iman. Cahaya iman itu diturunkan oleh Jibril, disatukan dengan ruh saudara. Maka ruh saudara menjadi cemerlang. Saudara sekalian, satuan nur di dalam Al-Quran disebut kirot. Yang dibahasakan Indonesia menjadi karat. Berapa karat ini emas? Berapa kilonya? Berapa cahayanya? Berapa karat berlian ini? Intan ini memiliki berapa karat? Karat itu kemilaunya, cahayanya. Maka saudara-saudara sekalian, ada dua bentuk cahaya yang disediakan Allah. Yaitu cahaya iman, hasil daripada perilaku iman yang saudara perbuat. Diturunkan cahaya oleh Jibril alaihissalam ke dalam hati saudara, bersatu dengan ruh saudara, yang membuat saudara punya ruh cemerlang. Yang kedua, sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan engkau belum tahu iman itu apa serta Al-Quran itu apa. Aku jadikan Al-Quran itu dari nur yang bersemayam di dalam kolbumu. Maka terdapat dua nur, nurul iman dan nurul ilmi. Dengan dua cahaya ini, saudara tidak akan ditimpa oleh al-maut. Saudara masuk dalam klasifikasi surat Al-Baqarah 154. Bacakan. Surah Al-Baqarah ayat 154 artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan saya akan membuat suatu penjelasan yang semoga saudara bisa memahami dengan mudah. Saudara sholat. Bila sholat saudara diterima Allah, maka turun nur.
Nurus sholah namanya. Bersatu dengan ruh saudara. Membuat ruh saudara kirotnya lebih cemerlang. Saudara berzakat. Turun pahala namanya nurul zakat. Bersatu dengan ruh saudara. Saudara mengeluarkan sedekah. Turun namanya nurul sedekah. Bersatu dengan ruh saudara. Kirot ruh saudara lebih cemerlang. Saudara menuntut ilmi. Saudara mengamalkan ayat kursi. Sesuai tuntunan Rasul. Dan saudara memiliki guru yang benar-benar takwa di hadapan Allah. Maka Jibril alaihissalam akan merefleksikan ayat kursi. Nurnya ke dalam ruh saudara. Seluruh amalan zikir menghasilkan ilmi. Seluruh amal soleh menghasilkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah membentuk jasa atau pahala adalah nurul iman. Adapun zikrullah menghasilkan ilmi yang berbentuk nurul ilmi. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara sholatnya diterima? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa haji saudara mabrur? Hanya orang-orang yang bisa bertanya kepada Allah. Yang mengetahui itu. Dan saudara dibimbing oleh orang itu. Alim pewaris Nabi untuk mengenali Allah. Sehingga Allah menjelaskan. Dengan pasti, dengan ilmu yakin. Berapa kirot nur yang saudara miliki. Saudara-saudara sekalian. Senantiasa dan senantiasa saya katakan. Carilah guru pembimbing. Mohon petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hai Muhammad, bila ditanya tentang aku Allah, jawablah aku ini dekat. Aku menjawab pertanyaan hamba-hambaku. Aku mengabulkan permintaan hamba-hambaku. Tanyakan kepada Allah yang dekat. Siapa guru pembimbing yang layak saudara ikuti? Hanya Allah yang tahu, alim billah. Tidak ada suatu rumus, parameter, definisi yang bisa menjelaskan bahwa seorang itu takwa di hadapan Allah. Semisal dia lulusan Al-Azhar University, belum tentu dia bertakwa. Semisal orang lulusan Madinah University, pasti ia bertakwa, belum tentu. Tanyakan kepada Allah Al-Haq yang maha benar. Dan atas jawaban Allah, saudara berguru. Saudara-saudara sekalian, saya meyakini bahwa saudara sudah memahami tentang mata kuliah Ma'rifatun Nur. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.